Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Bersama dengan gereja di seluruh dunia, kita menghayati kembali penantian dan pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Di masa penantian ini, marilah kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus Sang Terang dan kasih yang kekal dan sejati. Pujilah Dia yang telah lama kita nantikan. Ibadah Minggu Advent yang pertama ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam masa Advent, ada kenangan akan penantian kedatangan Kristus untuk yang pertama kali di dunia melalui kelahirannya. Dan ada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk melakukan pembaruan kehidupan. Berjaga-jaga dan berdoalah adalah tema sekaligus sikap iman yang harus kita miliki di tengah zaman yang penuh dengan pergumulan serta tantangan kehidupan yang tak mudah. Dalam kewaspadaan terhadap berbagai godaan dosa dan godaan keputusasaan, kita mau tetap berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Kita juga mau selalu membangun kebiasaan berdoa yang menjadi napas kehidupan kita. Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Umat dipersilahkan menghadap Tuhan dalam doa secara pribadi. Kemudian akan kita tutup bersama-sama. Ya Allah yang berbelas kasih, kami tertunduk dalam penyesalan. Hari-hari dalam kehidupan yang kami lalui, tidak kami isi dengan sikap waspada atau berjaga-jaga terhadap godaan dosa dan keputusasaan. Doa dan peribadahan kami menjadi rutinitas belaka. Ketika kami tidak meneruskan sabda dan kehendak-Mu untuk kami lakukan secara nyata. Sudilah Engkau mengampuni kami. Tuntunlah kami agar dapat hidup dalam hikmat dan dalam kerinduan untuk selalu melekat pada firman-Mu. Kami berdoa dalam Kristus yang kedatangannya kami nantikan. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan menurut 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang maha baik, pada minggu Advent yang pertama ini kami datang kepada Tuhan untuk bersekutu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Pikiran dan hati kami mau terbuka untuk menerima setiap perkataan yang Engkau tujukan bagi kami, supaya kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu, biarlah di dalam keterbatasan juga Tuhan berkenan untuk memakai dia. Apa yang dikatakan adalah yang seturut dengan hikmat dari Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kami nanti-nantikan, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah
kasih setiamu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua dibacakan dari kitab 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kegiatan yang mengharuskan kita untuk menunggu atau menanti ya di dalam keseharian kita. Misalnya orang mau bikin KTP atau bikin SIM, harus menunggu, harus antri. Kadang-kadang harus pindah dari pos 1 atau loket 1 ke pos atau loket yang lainnya. Mulai dari pendaftaran, cek kelengkapan administrasi. Bagi yang mau bikin SIM, harus menunggu tiba giliran ujian, menunggu untuk diambil fotonya, menunggu untuk jadi kartunya dari pagi sampai sore, bisa ya berlangsung demikian lamanya. Sebagian orang, saudara, tidak suka menunggu. Ada yang bilang bahwa menunggu itu menjemukan, melelahkan. Tetapi sebenarnya tidak selalu demikian kok. Karena ada saat-saat tertentu di mana menunggu atau menanti bisa menjadi momen yang menarik, yang bikin deg-degan, yang bikin harap-harap cemas, karena yang dinanti adalah sesuatu yang baik, yang bisa mendatangkan sukacita. Misalkan menanti kelahiran anak pertama, ada rasa cemas tetapi juga ada rasa antusias. Atau anak-anak yang menunggu menanti tiba hari ulang tahunnya, di mana papa atau mamanya biasanya memberikan kado atau hadiah. Atau remaja dan pemuda nih yang menunggu kekasih yang sebentar lagi pulang dari luar kota karena sekolah atau kuliah kerja di luar kota. Rasanya happy karena biasanya LDR ya, long distance relationship, pacaran jarak jauh, tetapi setelah berbulan-bulan tidak ketemu, kemudian akhirnya bertemu, tidak lagi lelah disiksa rindu. Nah, saudara, apa hubungannya membicarakan menunggu atau menanti dengan Minggu Advent yang kita peringati pada hari Minggu ini sebagai Advent yang pertama? Tidak lain adalah karena masa-masa Advent adalah juga masa-masa untuk menunggu atau menanti. Wah, Advent sebagai masa penantian. Penantian yang seperti apa? Apakah menanti momen mengenang kelahiran Kristus dengan segala pernak-pernik perayaan Natal yang setiap tahun kita rayakan? Ternyata tidak. Seperti sekeping uang logam punya dua sisi. Ya, jadi momen Advent menjadi momen untuk mengenang kelahiran Yesus sebagai kedatangannya yang pertama kali ke dunia ini, juga mengenang akan kedatangan atau momen untuk menunggu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman ini. Nah, artinya saudara, kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah pokok iman yang juga harus kita yakini, kita gumuli dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali ketika bicara mengenai akhir zaman, orang lebih fokus pada gambaran tentang kehancuran dunia, bencana yang besar, peperangan, kesulitan, dan juga kekacauan. Seperti yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, karena kuasa-kuasa langit akan goncang. Maka gak mengherankan jika orang kemudian jadi takut atau menghindar, bahkan merasa ngeri dengan akhir zaman. Seolah segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan hancur dengan sia-sia. Kita tidak boleh takut atau merasa ngeri, karena sebaliknya kita harus ingat bahwa ketika akhir zaman itu tiba, akan datang Tuhan Yesus
yang membawa pemulihan bagi kehidupan. Ia akan datang untuk memperbarui segala sesuatu. Masa-masa sulit yang manusia alami mungkin menyesakkan, membuat kita bergumul dengan hebat. Tetapi masa-masa itu bukanlah akhir dari segala sesuatu, karena setelah masa yang penuh pergumulan bagi orang percaya, Tuhan Yesus menjanjikan dirinya akan datang kembali di dalam kekuasaan dan juga kemuliaannya. Dan inilah yang menjadi saat-saat penyelamatan bagi orang-orang percaya. Kembali Tuhan Yesus mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, ini tentu menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan setia, bahwa di balik pergumulan yang berat, kita memiliki Tuhan yang akan datang untuk membawa pemulihan bagi kehidupan. Kepada para murid, Tuhan Yesus selalu mengajarkan makna pengharapan ini melalui sebuah perumpamaan tentang pohon ara atau juga pohon-pohon yang lain yang dikatakan, apabila pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, pohon ara atau pohon-pohon lain yang bertunas ini, saudara, menandai bahwa musim dingin yang lama mencekam akan segera berakhir, dan musim panas sebentar lagi akan tiba. Dan tunas sendiri, saudara, adalah simbol atau lambang bagi kehidupan, simbol bagi pertumbuhan, perkembangan, dan juga simbol bagi pengharapan yang baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hobi bercocok tanam pasti merasa senang ya jika melihat tunas-tunas tumbuhan mulai muncul, dan pasti juga berharap bahwa tunas-tunas tersebut akan bertumbuh kembang dengan baik. Begitu pula dengan tunas pohon ara yang lama-lama berkembang, membuat pohon ara semakin rindang, memberikan kesejukan dan kedamaian bagi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Atau dengan kata lain, di dalam konteks pembicaraan tentang akhir zaman, pohon ara yang bertunas ini menggambarkan sebuah pengharapan yang besar akan kedatangan Tuhan yang memperbaharui segala sesuatu, yang membawa damai sejahtera yang sejati. Artinya, sebagai orang percaya, kita nggak boleh takut. Justru kita melihat dan menantikan momen kedatangan Tuhan Yesus ini dengan sebuah sikap iman yang teguh, dengan suatu antusiasme untuk terus menantikannya dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa pengharapan dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita mau belajar dari bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para murid, sekaligus juga kepada kita yang saat ini mendengarkan firman-Nya untuk kita renungkan dan kemudian kita lakukan. Bahwa di tengah masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama, kita diajak untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita supaya jangan dipenuhi oleh kesenangan pribadi saja, supaya jangan dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi saja, karena nggak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Bisa saja hari Tuhan itu tiba-tiba datang dan ternyata Tuhan dapati kita tidak siap. Tuhan malah mendapati kita sedang terjerat oleh kesenangan duniawi. Maka saudara, perintah menjaga diri ini, menjaga hati ini sesungguhnya menunjuk pada keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan supaya kita punya kesadaran untuk selalu berfokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi yang bisa membuai dan membuat orang lupa akan panggilan hidupnya. Hal-hal duniawi ini bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa berupa gengsi pribadi, suka pamer, atau juga bisa berupa hobi atau kesenangan diri yang membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita melupakan waktu untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, dan juga melupakan firman-Nya untuk kita lakukan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pesan yang kedua, Tuhan Yesus meminta para murid dan juga kita pada saat ini untuk berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita mendapatkan kekuatan di dalam menanti dan menyambut kedatangan Kristus. Di dalam beberapa kesempatan, saudara, Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk berjaga-jaga dan berdoa kepada para murid. Artinya, sikap iman berjaga-jaga dan berdoa adalah sikap iman yang sangat penting di mata
Tuhan Yesus karena menunjukkan bahwa di dalam segala situasi, kalau kita berjaga-jaga dan mau untuk berdoa, berarti kita fokus, kita tidak lengah, dan selalu tahu kapan atau kepada siapa kita harus datang, yaitu tidak lain kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Di dalam konteks bacaan Injil kita hari ini, berjaga-jaga dan berdoa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid dikaitkan dengan upaya untuk beroleh kekuatan. Artinya saudara, nasihat ini merupakan sebuah cara Tuhan Yesus untuk meyakini bahwa dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka para murid punya sumber daya, punya energi untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit yang menghadang mereka. Di mana pada saat itu para pengikut Yesus harus berhadapan dengan penolakan dari penguasa dan juga dari masyarakat. Mereka juga kerap mengalami persekusi atau orang-orang yang main hakim sendiri kepada para pengikut Kristus. Dan tentu dengan berjaga-jaga serta berdoa bukan berarti kemudian membuat pergumulan kita hilang begitu saja, membuat beban kita hilang begitu saja. Namun setidaknya kita bisa punya semacam benteng pertahanan untuk menguatkan iman kita, supaya kita siap berhadapan dengan penderitaan atau berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan godaan untuk melakukan dosa, ataupun godaan untuk mengalami keputusasaan dan kehilangan daya untuk berjuang. Juga kita mau belajar saat ini saudara dari Paulus, yang di dalam upayanya untuk mengabarkan Injil, ia sering sekali berhadapan dengan kesulitan, dengan pergumulan, juga dengan penolakan. Tetapi di tengah upayanya yang sulit ini, ia tetap mau untuk terus dan tetap berjaga-jaga serta berdoa, khususnya di dalam hal berdoa. Bagi Paulus, berdoa itu bukan sekedar ritual atau rutinitas belaka. Berdoa bagi Paulus adalah juga merupakan upaya untuk menambah dan mengokohkan iman. Maka doa inilah, saudara, yang menjadi jalan sesungguhnya bagi kita untuk terus mendapatkan kekuatan hati saat kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan pergumulan dan juga perubahan seperti yang sekarang ini kita alami. Maka saudara, sudahkah kita berjaga-jaga dan berdoa? Atau kita masih menganggap sepi penghayatan iman tentang kedatangan hari Tuhan? Masih lama kok. Masih bisa bersenang-senang kita, tenang saja. Saat ibadah belum bisa tatap muka, artinya kita diminta untuk mengupayakan ibadah itu secara mandiri. Tapi apakah kita tetap mau menyediakan waktu untuk terus bersekutu secara pribadi bersama dengan Tuhan? Atau kita mulai terbiasa dengan kondisi ini dan akhirnya mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan? Atau mungkin kita merasa bosan ibadah secara online, lalu akhirnya perlahan-lahan kita memilih untuk tidak lagi setia, dan pada akhirnya iman serta kerinduan kita kepada Tuhan mulai kendor. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Advent yang pertama ini kita diingatkan sebagai pengikut Kristus untuk tidak hanya menanti momen kelahiran Yesus di hari Natal saja, tetapi juga momen untuk menantikan dengan antusias kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk memperbaharui kehidupan. Kapan waktunya kita tidak pernah tahu, tetapi biarlah di dalam misteri iman ini kita terus menyediakan diri setia kepada Tuhan, menjaga hati, tetap fokus, tidak lengah, tidak mudah terlarut di dalam godaan dunia yang bisa melemahkan iman kita. Teruslah berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan keteguhan hati, sehingga ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang teramat berat, kita siap. Demikian juga ketika Kristus datang, Ia mendapati diri kita telah siap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama ini, supaya kami menanti-nantikan kedatangan Kristus dengan sikap berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Biarlah sikap iman ini dapat terus kami wujudkan secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali penuh dengan godaan, baik godaan dosa maupun godaan keputusasaan ketika kami berhadapan dengan pergumulan hidup yang berat. Seperti di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, tidak lelah kami berdoa supaya Tuhan berkenan untuk melawat dunia ini, bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi, di mana masih banyak orang yang juga terjangkit virus COVID-19. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Juga tolonglah, hiburkan, kuatkan para tenaga medis yang berjerih lelah untuk menolong para pasien. Berkati pemerintah di dalam upayanya menanggulangi pandemi, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga tanggung jawab bersama-sama dengan warga masyarakat untuk mendukung setiap program yang dicanangkan supaya pandemi ini dapat segera mereda. Tuhan juga menolong kami di tengah misteri kehidupan yang tidak kami pahami. Biarlah kami diajar untuk selalu lekat dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Seperti Engkau juga memelihara kehidupan anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Jati Bening Indah yang sakit. Biarlah Engkau juga berkenan untuk melawat dan memulihkan yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, kemunduran di dalam perekonomian, bahkan kehilangan pekerjaan karena pandemi. Tuhan berkenan untuk menguatkan dan menghiburkan. Tuhan berikan keteguhan di dalam upaya mereka mencari pekerjaan yang baru atau mengembangkan usaha mereka. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga di mana orang tua mendampingi anak-anak bersekolah, studi secara online. Tuhan berikan ketekunan kepada mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada orang tua yang selama ini juga berjerih lelah untuk mendukung di dalam doa maupun cinta kasih serta dukungan material. Juga untuk setiap pribadi yang bergumul dengan kerinduan-kerinduan tertentu ya Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan kami. Maka kami percaya bahwa Tuhan akan berjuang bersama dengan kami. Berdoa pula ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah ya Tuhan. Di dalam masa Advent ini biarlah GKI Jati Bening juga dapat terus menjadi menara kasih, menjadi kesaksian bahwa gereja juga berdampak bagi anggota jemaat yang ada di dalamnya maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Meskipun kami masih belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi biarlah kesatuan hati antar jemaat dapat tetap terwujud. Kerinduan untuk merayakan Natal di tengah situasi yang mungkin cukup baru bagi kami, tidak memudarkan kerinduan kami untuk terus menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita. Tuhan berkati pendeta, calon pendeta, majelis, aktivis, pengurus komisi, dan setiap anggota jemaat maupun simpatisan untuk menyatukan hati bersama-sama mengembangkan kehidupan bergereja di tengah konteks GKI Jati Bening Indah. Berdoa pula ya Tuhan untuk perdamaian di negara kami, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan biarlah kiranya terwujud di bumi Indonesia ini. Tolonglah pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan juga berkati wakil rakyat, bersama-sama juga warga masyarakat untuk senantiasa mengembangkan kehidupan yang diliputi oleh kasih dan juga toleransi, penghargaan satu dengan yang lainnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ungkapkanlah syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah sang pemilik dan pemelihara kehidupan, terpujilah namamu yang maha memberi. Kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas setiap karuniamu. Terimalah persembahan kami, ya Allah. Biarlah melalui persembahan ini, gereja dapat semakin bergiat dalam mewartakan kabar baik dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam dalam pertambangan.
Umat yang terkasih, nantikanlah Kristus dengan sikap iman yang teguh. Berjaga-jaga, waspada, senantiasa kita mengembangkan kehidupan berdoa, mempererat relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kapanpun Kristus akan datang, Ia akan mendapati kita siap. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.